Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi an na'mala as-salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha 'anil muhlikat. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Fassalawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi khairil ibad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus takmir Masjid Nurul Falah, Perumahan Chandra Kirana beserta seluruh jajarannya, serta bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah setia Coffee Morning Masjid Nurul Falah yang insyaallah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah pagi hari ini masih diberikan begitu banyak nikmat, terutama tentu nikmat iman, Islam, sehat, dan satu lagi nikmat kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa melaksanakan beberapa rangkaian ibadah utama yang sangat luar biasa, dimulai dengan qabliyah subuh, dilanjutkan dengan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan insyaallah thalabul ilmi, dan terakhir nanti ditutup dengan salat syuruk, gitu ya. Ini harus senantiasa kita ingatkan, ya, selesai kajian disempatkan salat 2 rakaat. Karena saya melihat ketika saya ngisi kajian subuh di tempat lain, banyak yang selesai kajian langsung pulang, gitu ya. Jadi mungkin lupa, jadi makanya perlu diingatkan, selesai kajian sempatkan salat syuruk 2 rakaat, ya. Karena sama-sama kita pahami pahalanya itu kan seperti kita melaksanakan ibadah haji dan umroh secara sempurna, ya. Kita datang ke masjid, sholat subuh berjamaah, berdiam diri di situ, ya, bisa berzikir, bisa ta'lim, bisa kegiatan yang lainnya sampai waktu syuruk, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, ya, maka kita pahalanya seperti melaksanakan ibadah haji dan umroh secara sempurna, ya. Selanjutnya salawat serta salam tidak akan pernah lupa kita sanjungkan kepada uswah dan qudwah kita, panutan dan anutan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para penerus dakwahnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini seperti yang disampaikan Pak Muhsin, kita akan membahas, ya, hadis ke-21 dari kitab hadis Arba'in Nawawi yang berisi tentang satu kata yang mudah untuk diucapkan tapi sangat berat untuk dilakukan, tetapi memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, yang dengannya kita insyaallah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata itu adalah istiqomah, ya. Dalam hadis ke-21 ini bersumber dari Abi Amr, ya. Hadis ini bersumber dari Abi Amr. Waqila, kadang juga dikatakan Abi Amroh, ya, yaitu Sufyan bin Abdillah radhiyallahu an. Qala, Sufyan bin Abdillah berkata, qultu, aku mengatakan, ya. Jadi Sufyan bin Abdillah mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul, katakanlah li, untukku, fil islami, tentang Islam, qaulan, satu ucapan, la as'alu anhu ahadan, yang saya tidak akan bertanya tentangnya kepada siapapun, ghairaka, selain kepada engkau.
Jadi Sufyan bin Abdillah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam satu ucapan yang aku tidak akan bertanya lagi mengenainya kepada seorang pun selain kepada engkau." Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Qul," katakanlah, "Amantu billah," aku beriman kepada Allah, "Tsumastaqim," kemudian istiqomahlah. Jadi satu kata yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sufyan bin Abdillah, yaitu tentang iman kepada Allah yang kemudian istiqomah. Ya. Di dalam tafsir hadis ini dijelaskan, ya, hadis ini serupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Hud ayat 112 yang Allah firmankan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam surat Hud ayat 112, ya, Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir." Fastaqim, maka istiqomahlah kamu wahai Muhammad, kama umirta, sebagaimana kamu telah diperintahkan, wa man taba ma'aka, dan juga diperintahkan kepada orang yang bertobat bersamamu, wala tatghaw, dan janganlah kalian semua melampaui batas, innahu, sesungguhnya dia Allah, bima, dengan apapun, ta'maluna, yang kalian semua lakukan, basirun, dia maha melihat. Inti dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga kepada kita umatnya, agar memiliki sikap istiqomah. Sahabat Ibnu Abbas ketika menerangkan ayat ini, beliau mengatakan, ya, "Ma nazala 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayatan kanat asyaqqu wa la ashaddu min qawlihi ta'ala fastaqim kama umirta." Kata sahabat Ibnu Abbas, tidak ada satu ayat pun yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling berat untuk diamalkan isi perintahnya selain dari ayat ini. Jadi 30 juz Al-Quran, 114 surat, ya, 6.666 ayat, ya, tidak ada satupun yang lebih berat untuk diamalkan isinya selain dari ayat ini. Jadi ayat ini adalah ayat yang paling berat untuk diamalkan isinya, yaitu ayat tentang istiqomah. Gitu. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam li ashabi, ya. Dan kata sahabat Ibnu Abbas, ya, oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat ketika beliau ditanya oleh para sahabat, "Asra'u ilaika syayb," ya, kok rambut jenengan kok cepat sekali beruban? Kata para sahabat, ya, kenapa kok jenengan kok rambutnya cepat sekali beruban? Qala, Rasul menjawab, "Syayyabatni Hudun wa akhwatuha." Yang menyebabkan rambut saya cepat sekali beruban adalah surat Hud dan yang semisal dengannya. Ya, surat Hud yang dimaksud adalah ayat ini, Hud 112, yang berisi tentang istiqomah. Jadi gara-gara mendapatkan perintah istiqomah dalam ayat ini, rambut Rasulullah beruban. Ya. Saya juga rambutnya sudah banyak ubannya. Saya sudah meninggalkan dunia hitam, gitu ya. Udah pada putih rambutnya, gitu ya. Tapi bukan mikiri ayat, kan begitu ya. Bukan memikirkan ayat, mikiri dunia, kan gitu. Ini Rasulullah gara-gara ayat ini, ya, sampai-sampai rambutnya pada beruban. Nah, kemudian kan akhirnya muncul pertanyaan, memangnya ada apa dengan istiqomah?
Apa sih makna istiqomah? Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri merasa berat ketika mendapatkan perintah ini. Nah, kita bahas ya istiqomah dari sisi makna, ya, baik itu makna secara bahasa ataupun makna secara istilah. Ya. Nah, kemudian apa saja hikmah yang bisa kita petik, yang bisa kita dapatkan kalau kita sudah bisa istiqomah? Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqomah itu secara bahasa akar katanya diambil dari kata qoma, ya. Jadi bahasa Arab itu sama dengan bahasa Indonesia, ya, memiliki kata dasar. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia seumpamanya ada kalimat membacakan, ya. Nah, ini kan punya kata dasar. Kata dasarnya adalah baca, kan begitu ya. Nah, begitu pula dalam bahasa Arab, gitu ya. Seperti masjidun, yasjuduna, tasjuduna, itu memiliki kata dasar yang sama, yaitu sajadah. Nah, begitu pula hanya istiqomah itu memiliki kata dasar, yaitu qoma, ya. Istinya itu adalah imbuhan yang ada di awal, ya. Ziyadah, tambahan, gitu. Jadi kata dasarnya qoma. Qoma itu semakna dengan i'tadala, ya. I'tadala itu artinya adalah tegak lurus. Seperti kita saat sholat, setelah ruku, ya, bangun, namanya i'tidal, ya. I'tidal itu artinya tegak lurus, ya. Jadi secara bahasa orang yang memiliki sikap istiqomah adalah orang yang tegak lurus, teguh pada prinsip, tidak gampang terpengaruh oleh apapun. Jadi kalau dia sudah memutuskan A, maka dia tidak akan goyah, tidak akan berubah, tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Teguh pada pendirian, ya. Nah, itu orang yang istiqomah secara bahasa, nggak pelin-pelan, gitu ya. Jadi kalau sudah mengatakan A, ya mau pagi, mau siang, mau sore, ya A, kan begitu ya. Nah, tidak akan berubah, ya. Nah, kemudian kalau secara istilah, ya, secara istilah makna istiqomah itu, ya, banyak sekali pendapat yang disampaikan, ya, oleh para ulama, ya, termasuk juga disampaikan oleh para sahabat, ya. Seperti Umar bin Khattab mengatakan, ya, mereka istiqomah demi Allah dalam ketaatan kepadanya dan tidak bersuara dengan suara rubah. Artinya mereka seimbang dalam kuantitas ketaatan kepada Allah, baik keyakinan, ucapan maupun perbuatan, dan mereka tetap dalam keadaan demikian, ya. Dan masih banyak lagi pendapat yang lainnya. Saya tertarik dengan pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, Imam Nawawi, ya. Jadi sering saya sampaikan nama Nawawi itu ada 3, ya. Ada Imam Nawawi, ada Syekh Nawawi, dan ada Nawawi saja. Gitu ya. Kalau Imam Nawawi itu dari Baghdad, ya, Irak. Kalau Syekh Nawawi itu dari Banten. Kalau Nawawi saja dari Pare, ya. Ada di hadapan panjenengan, ya. Nah, ini Nawawi menyampaikan pendapatnya Imam Nawawi, ya. Nah, kata Imam Nawawi, ya, istiqomah itu adalah luzumu ta'atillah, ya, senantiasa menetapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu taat kepada Allah, semua perintah dilaksanakan, semua larangan ditinggalkan. Kira-kira mungkin apa tidak? Tidak mungkin, gitu ya. Rasulullah sendiri mengatakan dalam hadis yang lain, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim, Baihaqi, dan Tabarani, kemudian dianggap sahih oleh Albani. Kata Rasulullah, istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan pernah sampai pada hakikat istiqomah, ya. Jadi Rasulullah sendiri mengatakan begitu, istiqomahlah kalian, memang memerintahkan, tapi kalian tidak akan pernah sampai kepada hakikat istiqomah. Tidak akan mungkin bisa istiqomah 100%. Nah, kenapa kok kita manusia atau umat Islam tidak bisa istiqomah 100%, ya? Karena kita ini manusia biasa, ya.
Jadi para ulama mengatakan Rasulullah merasa berat ketika mendapat perintah istiqomah, itu maksudnya mengkhawatirkan kita umatnya, ya, yang tidak mungkin sanggup untuk bisa melaksanakannya. Nah, kalau beliau sendiri pasti bisa, karena beliau maksum, senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kenapa kok kita nggak bisa untuk istiqomah 100%? Karena kita manusia. Ya, manusia itu makhluk yang memiliki dua potensi, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada potensi, ya, fujur, ya, potensi berbuat salah, potensi berbuat dosa, dan ada potensi takwa, potensi melakukan kebaikan. Ya, jadi ya kadang baik, kadang salah, kan gitu ya. Itulah manusia. Untuk baik terus tidak mungkin. Nah, itu malaikat, ya, yang nggak pernah berbuat salah, ya. Karena malaikat tidak punya hawa nafsu, kan gitu. Nah, kemudian untuk salah terus juga nggak mungkin, ya. Nah, kalau ada orang tiap hari salah terus, ya, bikin masalah terus, jangan-jangan juga bukan orang, kan begitu ya. Karena hakikatnya orang ya kadang salah, ya juga kadang baik, ya, ada sisi baiknya. Kalau salah terus berarti apa itu? Ya, setan, begitu ya. Salah terus kerjaannya. Ya kalau manusia ya kadang baik, kadang salah. Nah, tugas kita manusia itu bagaimana memaksimalkan yang baik dan meminimalisir yang buruk. Kembali ke masalah utamanya. Karena istiqomah itu sesuatu yang tidak mudah, gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lain ketika memerintahkan istiqomah diikuti dengan perintah istighfar. Allah firmankan dalam surat Fussilat ayat 6. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Nah ini. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita istiqomah, ya, fastaqimu ilaihi, istiqomahlah kalian semua kepada Allah. Tapi setelah itu apa? Wastaghfiruh, dan mohon ampunlah kalian semua kepada Allah. Kenapa setelah perintah istiqomah kok ada perintah istighfar? Ya, karena Allah sangat memahami kita tidak mungkin bisa istiqomah 100%. Makanya Allah memberikan solusinya. Ya sudah, karena nggak bisa istiqomah 100%, perbanyaklah istighfar. Ya, istighfar ini sebagai bentuk ketidakmampuan kita untuk menjalankan istiqomah secara totalitas 100%. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, saya membaca dalam satu pendapat, ya, istiqomah itu, di dalam kata istiqomah itu mengandung 3 makna, ya. Ya, seperti salah satunya tadi disebutkan oleh Pak Muhsin, ya. Dalam istiqomah itu mengandung pertama konsisten, ya. Konsisten itu artinya terus menerus, tidak berhenti, ya. Jadi istiqomah itu mengandung makna konsisten, ya. Jadi orang yang memiliki sikap istiqomah, dia akan memiliki konsistensi dalam melakukan sesuatu. Istiqomah dalam ibadah berarti dia konsisten, terus menerus dalam melakukan ibadah. Yang kedua, di dalam istiqomah itu mengandung makna persisten, ya. Persisten itu apa? Kemampuan bertahan, tidak gampang menyerah, itu konsisten, ya. Maaf, persisten, ya. Kemampuan bertahan dalam menjalani sebuah proses. Contohnya, Rasulullah diperintahkan oleh Allah berdakwah, kemudian Rasul menjalankan perintah itu. Pada saat menjalankan aktivitas dakwah, Rasulullah menemui banyak ujian, rintangan, dan cobaan. Rasulullah diludahi, Rasul dilempari batu, dilempari kotoran, dibuli sebagai orang gila, difitnah sebagai tukang sihir, diembargo, diperangi, gitu ya. Lalu apakah ketika menghadapi berbagai macam ujian, rintangan, dan cobaan dalam dakwah, Rasulullah berhenti dalam dakwahnya? Apakah Rasulullah menyerah? Apakah Rasulullah mundur? Apakah Rasulullah putus asa? Tidak. Rasulullah bertahan dalam aktivitas dakwahnya. Nah, ini namanya persisten, gitu ya. Nah, karena Rasulullah memiliki persistensi yang baik, kemampuan bertahan yang baik, ya, maka
dakwah Islam bisa sampai ke Kediri, ya. Ini berkah persistensi Rasulullah, kemampuan bertahan beliau di dalam menjalankan aktivitas dakwah menghadapi berbagai ujian, rintangan dan cobaan itu. Ya, makanya banyak para motivator menggunakan kajian tentang istiqomah ini juga untuk memotivasi kalau kita ingin sukses, kan begitu ya. Jadi salah satu kunci sukses adalah di samping konsisten terus menerus, dia harus persisten. Ada kemampuan bertahan, ya, tidak gampang menyerah, ya. Melihat kompetisi yang begitu ketat, dia tetap bertahan. Nah, itu salah satu kunci suksesnya. Dan yang ketiga, di dalam istiqomah itu mengandung makna konsekuen. Konsekuen itu artinya siap dengan apapun resikonya, ya. Apapun resikonya dia siap menanggung dan siap menghadapinya, gitu ya. Jadi ketika sudah mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumastaqim, istiqomah, artinya siap dengan segala resikonya. Seperti yang dihadapi oleh sahabat Bilal, ya, ketika beliau sudah istiqomah dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun resikonya, sekalipun harus mendapatkan siksaan dari majikannya, dia siap menghadapinya. Ya, itu buah konsekuensi dari istiqomah, ya, siap dengan segala resikonya. Baik, inilah istiqomah secara makna, ya, baik secara bahasa ataupun secara istilah, ya. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bicara hikmahnya, ya. Kalau kita sudah istiqomah, gitu ya, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, lalu apa hikmahnya? Apa yang akan kita dapatkan? Yang pertama, hikmah dari istiqomah itu adalah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Siti Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa anna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Wa anna ahabbal a'mali, dan sesungguhnya amal yang paling dicintai ilallahi oleh Allah Subhanahu wa taala, adwamuha, adalah amal yang paling langgeng, amal yang paling istiqomah, wa in qalla, sekalipun amalnya itu sedikit, ya, sedikit tapi terus dilakukan, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada banyak tetapi kemudian libur berbulan-bulan. Begitu ya. Jadi amalan istiqomah itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya mari kita berusaha istiqomah, ya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum, ya. Jadi bertakwalah kepada Allah semampu kita. Artinya semampu kita itu ya proporsional, gitu ya, proporsional. Jangan sampai gara-gara kita fokus kepada amal ibadah tertentu, ya, kemudian kita abai dengan kewajiban kita yang lain, ya. Jadi proporsional saja sesuai dengan kemampuan kita. Karena di dalam takwa itu, ya, mengekspresikan takwa berlebihan itu juga tidak boleh, ya. Kok bisa berlebihan dalam takwa? Kan sudah ada contoh kisahnya di zaman Rasulullah, ya, ketika ada 3 orang sahabat yang mengatakan, satu orang mengatakan, mulai malam hari ini saya akan terus sholat tahajud dan tidak akan pernah tidur. Jadi malam tidak akan pernah tidur digunakan untuk sholat tahajud terus. Orang yang kedua mengatakan, mulai hari ini saya akan terus berpuasa dan tidak akan pernah berbuka. Artinya puasanya puasa wisol. Jadi sekalipun sudah maghrib, kalau dia masih kuat untuk menahan tidak makan dan minum, dia akan lanjut puasanya. Berbukanya sampai betul-betul sudah tidak kuat badannya. Kemudian yang ketiga, orang yang ketiga mengatakan, dan saya tidak akan menikahi wanita, ya. Artinya, ya, dia tidak mau menikah. Kenapa? Karena menikah dianggapnya bisa mengganggu konsentrasinya dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada 3 orang sahabat mengatakan seperti ini, ya, didengar oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan,
Aku ini lebih takut kepada Allah daripada kalian. Ya, artinya 3 orang sahabat itu kan berusaha total dalam beribadah seperti tadi karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, aku ini lebih takut kepada Allah daripada kalian. Kalian takut pada Allah, saya juga takut kepada Allah, dan takutnya saya lebih daripada takutnya kalian pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Rasulullah, aku sholat malam dan aku juga tidur. Aku berpuasa dan aku juga berbuka, dan aku juga menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Jadi proporsional saja dalam kita menunjukkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ngapunten, ada orang ya fokus qiyamul lail karena ingin mendapatkan keutamaannya, ya. Kemudian besok paginya di tempat kerja dia tidak produktif, yo ngantuk, yo lemes gitu ya. Ketika ditanya, jenengan kok kelihatan nggak semangat? Wih, masya Allah, semalam saya habis-habisan sholat tahajud. Begitu ya. Nah, ini kelihatannya baik ini ya. Oh, saya luar biasa, tadi malam itu waktu saya habiskan untuk sholat tahajud, kemudian saya banyak berzikir, kemudian saya baca Al-Quran dan seterusnya. Nah, ini kalau kata Umar bin Abdul Aziz, ini orang yang tertipu. Jadi kalau ada orang yang fokus dengan ibadah sunnah dengan mengabaikan ibadah wajib, itu namanya orang yang tertipu. Ya, sholat tahajud itu sunnah, sementara di siang hari dia bekerja mencari nafkah untuk keluarga, itu wajib hukumnya. Mohon maaf, bukan berarti saya mengecilkan arti sholat tahajud, tidak. Kita tetap harus melaksanakan sholat tahajud, tapi itu proporsional. Ya, jadi ada saatnya kita juga harus istirahat di malam hari. Seperti yang mungkin dulu pernah saya sampaikan, waktu malam itu harus kita bagi 3. Ya, waktu malam itu harus dibagi 3. Ini Imam Ghazali mengatakan. Jadi ada 1/3 malam pertama, ada 1/3 malam yang kedua, dan ada 1/3 malam yang ketiga. Taruhlah satu hari ini 24 jam, kita bagi 2, masing-masing 12 jam. 12 jam siang, 12 jam malam. Berarti malam itu kita mulai dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Ya. Nah, ini kita bagi 3, 12 jam itu dibagi 3. Ya. 1/3 malam yang pertama berarti 4 jam pertama. 1/3 malam yang kedua berarti 4 jam kedua, dan 1/3 malam yang ketiga itu 4 jam yang ketiga, kan 12 jam. Nah, kata Imam Ghazali, 1/3 malam yang pertama berarti 4 jam pertama itu waktu yang digunakan untuk berinteraksi dengan manusia. Ya, di samping kita ya ada ibadah juga, ada sholat maghrib, ada sholat isya, juga digunakan untuk interaksi dengan manusia, seperti silaturahim, menghadiri undangan tetangga yang hajatan, gitu ya. Kemudian ngobrol dengan keluarga, dengan orang tua, dengan suami, istri, anak, gitu ya. Atau menghadiri majlis taklim, gitu ya. Itu maksimal itu sampai jam 10 malam. Itu 1/3 malam yang pertama. 1/3 malam yang kedua, jam 10 sampai jam 2, itu waktu yang kita gunakan untuk memenuhi hak tubuh kita, tidur, istirahat. 1/3 malam yang ketiga berarti mulai dari jam 2 itu sampai waktu syuruk, ini waktu yang kita gunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kita bermunajat pada Allah, mau sholat tahajud, mau berzikir, mau baca Al-Quran dan seterusnya. Ya, di 1/3 malam yang ketiga. Jadi proporsional ya, kita harus membagi waktunya, kapan saat istirahat, kapan saat beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kapan kita harus bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Kembali ke masalah utamanya. Jadi hikmah istiqomah yang pertama apa tadi? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nah ini yang luar biasa ya. Hikmah istiqomah yang kedua adalah ya, kita akan berpeluang mendapatkan pasif income pahala. Nah gitu ya, kan istilah dalam ekonomi itu kan ada istilah pasif income. Kita nggak ngapa-ngapain tapi kita dapat hasil. Begitu pula dalam hal ibadah, ada istilah pasif income pahala. Kita tidak mengerjakan ibadah tertentu, tapi kita mendapatkan pahalanya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan pasif income pahala? Kita harus istiqomah dalam ibadah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari bersumber dari sahabat Abi Musa. Kata Rasulullah, "Idza maridul abdu," idza ketika marido sakit al-abdu seorang hamba, au safaro atau safaro dia bepergian, ya, kutiba lahu, kutiba dicatat lahu untuknya, mithlu ma kana ya'malu, sebagaimana pahala amal yang biasa dia lakukan, muqiman pada saat tidak bepergian, sahihan pada saat dia sehat. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam tafsir hadisnya dijelaskan begini, yakni artinya annal insana, sesungguhnya manusia, idza kana min adatihi, seandainya di antara kebiasaannya, ayyamala amalan sholihan, dia melakukan amal soleh, thumma marido, kemudian dia sakit, falam yakdir, kemudian dia tidak sanggup, ya, untuk melakukan amal soleh, fa innahu yuktabu lahu al ajru kamilan, maka dia akan tetap dicatat mendapatkan pahala amal ibadah yang biasa dilakukan itu secara sempurna. Contoh, panjenengan biasa ikut sholat berjamaah, ya, 5 waktu rutin, berarti itu namanya istiqomah, ya, terus melakukan sholat berjamaah, ya. Nah, satu ketika panjenengan berhalangan, ya, halangan yang diakui oleh syariat yang menyebabkan kita mendapatkan rukhsah, ya, keringanan adalah 2, sakit atau bepergian. Itu uzur syar'i, gitu ya, sakit atau safar, bepergian. Ketika jenengan biasa istiqomah, ya, sholat berjamaah, satu ketika sakit, ya, jangankan untuk datang ke masjid sholat berjamaah, gitu ya, bangun dari tempat tidur saja nggak kuat, gergesi seumpama, kan begitu ya. Maka bagi kita yang biasa sholat berjamaah di masjid kemudian berhalangan karena sakit, gitu ya, maka kita tetap dicatat mendapatkan pahalanya sholat berjamaah. Inilah yang namanya pasif income pahala. Kita tidak mengerjakan tapi tetap dicatat mendapatkan pahalanya. Jenengan biasa sholat tahajud, satu ketika berhalangan karena harus safar, bepergian, ya. Apakah bepergiannya karena untuk sekedar jalan-jalan, sekedar berbelanja, atau untuk silaturahim, atau apapun, yang jelas safarnya bukan untuk sesuatu yang haram, gitu ya, maka panjenengan yang biasa sholat tahajud tapi karena safar, nah, travelnya datangnya jam 1 semuanya, kan begitu ya, akhirnya kita nggak sempat sholat tahajud, ya, kita safar, kata Rasulullah tetap dicatat mendapatkan pahalanya sholat tahajud. Yang penting safarnya bukan untuk bermaksiat, ya. Seumpamanya dengan kemarin kok nggak taklim, kenapa? Wah, saya safar ya. Kemana? Surabaya, ya. Wah, berarti tetap dicatat itu pahalanya, mendapatkan pahala taklim. Tapi saya ke Surabaya untuk ini ya, apa? Ngelihat konser Lady Gaga, wah, gitu ya. Ngelihat konser Lady Gaga, ya, semuanya. Dulu kan pernah mau datang ke Indonesia, ya. Akhirnya nggak jadi, alhamdulillah, gitu. Ngelihat konser Lady Gaga, nah, itu nggak bisa. Tidak dicatat pahalanya taklim yang biasa dia lakukan kalau dia safarnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini luar biasanya, ya, luar biasanya istiqomah. Makanya saya ingat nasihat orang tua itu dulu suka mengatakan kita itu harus mempunyai amal ibadah andalan. Istilahnya begitu, amal ibadah andalan, ya. Maksudnya apa amal ibadah andalan itu? Amal ibadah yang kita istiqomahkan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita berpeluang tetap mendapatkan pahala pada saat kita berhalangan tidak bisa melakukannya. Itu namanya amal ibadah andalan. Nah, makanya Bapak Ibu, ya, bagi kita yang saat ini mungkin belum punya amal ibadah andalan yang bisa kita istiqomahkan dalam hidup kita, mulai kita pikirkan kira-kira apa yang akan kita istiqomahkan dalam hidup kita. Tidak harus sama, tidak harus saling bertanya, jenengan istiqomahin apa? Tidak usah, begitu ya. Ya, masing-masing saja, sendiri-sendiri saja istiqomah. Supaya apa? Supaya berpeluang mendapatkan pasif income pahala, tetap dicatat mendapatkan pahalanya sekalipun kita berhalangan tidak mengerjakannya karena udzur syar'i, udzur yang dibenarkan oleh syariat.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, itu yang kedua yang luar biasa dari istiqomah. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang sangat luar biasa. Ya, kalau yang nomor 2 luar biasa, kalau yang ketiga ini sangat luar biasa. Apa itu hikmah istiqomah yang sangat luar biasa? Ya. Kalau hikmah istiqomah yang nomor 1 dan nomor 2 itu Rasulullah yang menyampaikan. Tapi kalau hikmah istiqomah yang ketiga, ini langsung Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyampaikan. Ya. Di dalam surat Fussilat ayat 30. Di dalam surat Fussilat ayat 30, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, innalladzina, sesungguhnya orang-orang, ya, qalu yang berkata, rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah dengan perkataannya. Ketika dia mengatakan Tuhanku adalah Allah, dia istiqomah dengan perkataannya. Artinya hanya kepada Allah dia beribadah, hanya kepada Allah dia menyembah, hanya kepada Allah dia memohon, hanya kepada Allah dia berserah diri dan bergantung. Dia istiqomah, maka kata Allah apa? Tatanazzalu, maka akan turun alaihim, kepada orang-orang yang istiqomah itu al malaikatu, malaikat. Akan ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menemui orang yang istiqomah, ya. Kemudian ngapain malaikat itu diutus oleh Allah menemui orang yang istiqomah? Untuk memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan kabar gembira dengan mengatakan 3 kalimat. Apa 3 kalimatnya itu? Yang pertama, alla takhafu, kamu tidak usah takut. Wala tahzanu, yang kedua, kamu tidak usah bersedih. Dan yang ketiga, wa abshiru, dan bergembiralah kamu bil jannati, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan untukmu. Nah, pertanyaannya adalah, pada saat kapan malaikat itu diutus oleh Allah menemui orang yang istiqomah untuk mengatakan 3 kalimat tadi? Ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan, malaikat akan diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menemui orang yang istiqomah itu di 3 momentum, di 3 waktu. Kapan itu? Yang pertama, saat orang itu sakaratul maut. Ya, ketika orang itu sakaratul maut, mau menjemput kematian, semua orang itu pada ketakutan. Siapapun dia pasti ketakutan. Dan hal yang paling ditakuti adalah kalau dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Su itu artinya buruk, khotimah itu artinya pungkasan, akhir hidup. Jadi su'ul khotimah itu akhir hidup yang buruk, tidak membawa iman dan Islam. Itu namanya su'ul khotimah. Kalau husnul khotimah, husnu itu artinya baik, khotimah itu pungkasan, akhir hidup yang baik. Ya, baik itu artinya meninggal dalam keadaan tetap membawa iman dan Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat orang sakaratul maut itu semuanya pada ketakutan, dan yang paling ditakuti adalah kalau dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Ya, kenapa orang mau meninggal itu pada takut? Karena pada saat itulah yang menentukan dia itu selamat atau tidak. Dan karena pada saat itu setan itu juga akan datang untuk mempengaruhi agar orang itu meninggal menjadi pengikutnya. Dan jangan salah, setan itu bisa dalam bentuk jin dan dalam bentuk manusia. Ya, jadi setan itu minal jinnati wan nas, dari jenis jin dan dari jenis manusia. Setan itu, ya, karena setan itu bukan makhluk, ya, setan itu sifat, ya, sifat buruk itu setan, gitu ya. Jadi kalau ada manusia senantiasa mengajak kepada keburukan, nah itu berarti setan, gitu ya. Dia memiliki sifat buruk, senantiasa mengajak kepada keburukan. Seperti yang terjadi pada pamannya Nabi yang bernama Abu Thalib.
Ya. Pamannya Nabi yang bernama Abu Thalib ketika beliau sedang sakaratul maut menjemput kematian, Rasulullah SAW datang menemuinya. Kemudian mengatakan, paman, ucapkanlah la ilaha illallah agar aku bisa menjadi saksi di hadapan Allah bahwa engkau telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di samping Abu Thalib tidak hanya kanjeng Nabi yang hadir, pamannya Nabi yang lain juga hadir. Ya, setan dalam bentuk manusia, pamannya Nabi yang belum beriman, Abu Jahal dan lain sebagainya, itu juga hadir di situ. Kemudian pamannya Nabi yang lain mempengaruhi, hei Abu Thalib, masa kamu lebih percaya kepada agama baru yang dibawa oleh keponakanmu daripada agama nenek moyang kita yang sudah kita yakini selama ini? Nah, itu setan dalam bentuk manusia mempengaruhi. Ya. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita punya keluarga, apalagi orang tua kita sedang sakit gitu ya, sakit keras, usahakan 24 jam itu ada yang menemani, ada yang nunggui. Tapi yang nunggui itu ya jangan diam, yo baca Al-Quran, yo berzikir gitu ya, sekali-kali diajak ngobrol ya, Pak, Bu, baca la ilaha illallah ya, ditalkin itu artinya diajari ya, baca istighfar dan seterusnya, kalimat-kalimat yang baik, kalimat thayyibah ya. Karena apa? Karena saat itu setan juga datang untuk mempengaruhinya gitu ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, hati-hati ya. Hati-hati yang saya sampaikan ini terkait dengan ini ya. Ini kejadiannya bukan di Kediri ya, di di luar Kediri ya. Ada ibu-ibu curhat kepada saya gitu ya, bahwa dia pernah mengunjungi temannya yang sedang sakaratul maut ya. Kemudian dia mentalkin, mengajarinya kalimat-kalimat thayyibah. Nah, ternyata itu seperti Abu Thalib kejadiannya itu ya. Di samping ibu itu ada setan berwujud manusia ya. Kebetulan temannya itu yang sakaratul maut itu keluarganya masih non-Islam ya. Itu keluarganya mengatakan kepada ibu yang curhat ke saya itu, Mbak, nggak usah diajari yang enggak gitu ya. Biarkan dia mati dengan tenang. Nah itu, jangan diajari yang enggak katanya begitu ya. Biarkan dia mati dengan tenang katanya begitu ya. Nah ini, masya Allah, mengerikan kan begitu ya. Nah kemudian saya dulu waktu di Jakarta, waktu masih mahasiswa gitu ya, kebetulan saya kuliahnya kan Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam ya, Jurnalistik Islam ya. Nah saya pada waktu praktek dakwah itu pernah juga saya masuk penjara. Saya pernah masuk Cipinang, tapi sebagai dai ya, begitu ya, bukan sebagai pesakitan gitu ya. Dakwah di penjara. Kemudian juga pernah dakwah di rumah sakit. Nah yang saya ingin ceritakan dakwah di rumah sakit di Jakarta ya, itu di rumah sakit itu ada tim kerohanian ya, ada tim kerohanian dari semua agama. Kalau rumah sakitnya rumah sakit umum gitu. Nah mereka ini berkeliling menemui orang-orang yang sakit keras gitu ya. Nah ini hati-hati ya. Kalau kita muslim ya, kemudian keluarga kita yang sedang sakit itu kita tinggalkan karena kita percaya dengan rumah sakit yang fasilitasnya luar biasa ya, kalau ada apa-apa pasti ada yang menangani ya, kita pasrah total kepada pihak rumah sakit karena kita sudah membayar mahal. Keluarga kita yang sedang sakit ditinggal di sana. Kalau yang masuk tim kerohaniannya itu adalah yang berbeda agama, wah ini bahaya ini. Karena dia akan mempengaruhi, Pak, Bu, sesuai dengan keyakinan agama yang dibawa oleh tim kerohaniannya. Itu berlomba-lomba di rumah sakit itu, tim kerohanian itu bersaing ya, berebut bagaimana mempengaruhi orang yang sakit itu agar mendengarkan nasihatnya. Itu di Jakarta ya, saya nggak tahu kalau di Kediri ya, apalagi kalau rumah sakitnya mohon maaf yang jelas-jelas labelnya bukan Islam kan gitu ya. Hati-hati, sekalipun bayar mahal dengan fasilitas yang luar biasa, itu jangan dilepas ya, jangan dilepas. Harus ada keluarga yang nungguin, karena khawatirnya begitu, ada setan yang berwujud manusia yang akan mempengaruhi agar dia murtad ya, yang sakit itu dipengaruhi. Nah hubungannya dengan istiqomah, kabar baiknya, nah ini kabar baiknya ya, kabar baiknya bagi kita yang saat sehat, yang saat hidup senantiasa berusaha istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada saat sakaratul maut akan ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya.
Bukan malaikat Israel yang akan mencabut nyawa, bukan. Sebelum Israel mencabut nyawa, ada malaikat lain yang diutus oleh Allah. Sesuai dengan ayat tadi, tatanazzalu alaihimul malaika, akan diutus oleh Allah turun menemui orang yang sakaratul maut, yang istiqomah dalam hidupnya itu. Ada seorang malaikat diutus untuk mengatakan 3 kalimat itu. Malaikat itu mengatakan kepada yang sakaratul maut itu, yang dulunya istiqomah dalam ibadah kepada Allah, Allah takhafu, kamu enggak usah takut menghadapi kematian. Wala tahzanu, dan kamu enggak usah bersedih karena mau berpisah dengan dunia dan isinya, berpisah dengan orang-orang yang kamu cintai, berpisah dengan benda-benda yang kamu sayangi, karena kamu akan bertemu dengan zat yang maha dicintai dan mencintai, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat yang ketiga ini yang paling kita tunggu-tunggu. Malaikat itu akan mengatakan, wa abshiru, dan bergembiralah kamu bil jannati, dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan untukmu. Masya Allah. Berarti dari sini kita bisa memahami ada jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kita sehat, ketika kita hidup, ada jaminan dari Allah, kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yaitu istiqomah caranya. Jadi sekalipun kita keluarga nggak ada, seumpamanya ya, kita sudah sepuh, anak kita, anak cucu kita jauh dari kita, seumpamanya kan begitu ya, kemudian kita sakit, mereka juga nggak ada gitu ya. Tapi kalau kita saat sehatnya senantiasa berusaha istiqomah dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tenang kita, karena akan ada malaikat yang akan membimbing kita, diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan motivasi, memberikan semangat, dan memberikan kabar gembira dengan 3 kalimat tadi. Nggak usah takut, nggak usah bersedih, bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Masya Allah. Inilah hikmah istiqomah yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, sebentar iklan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kali disambi. Kemudian momentum yang kedua, kan tadi saya sampaikan ada 3 momentum, ada 3 waktu malaikat diutus untuk menemui orang yang istiqomah. Yang kedua, malaikat akan kembali diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala menemui orang yang istiqomah pada saat kapan? Di alam barzah, di alam kubur ya. Manusia itu ketika meninggal, yang mengikutinya itu 3, tetapi kemudian yang 2 kembali, yang 1 yang akan terus dibawa. Yang mengikuti itu 3. Yang pertama keluarganya, ahli waris, kemudian yang kedua harta bendanya, kemudian yang ketiga amalnya. Yang 2 balik lagi ya. Keluarga balik lagi, kemudian harta benda yang sempat terbawa, seumpamanya dinaikkan kendaraan miliknya dan seterusnya, itu balik lagi ya. 1 yang akan terus menemaninya, yaitu amalnya. Nah, di alam barzah ketika ahli waris sudah pulang gitu ya, jenazah itu duduk sendirian, kebingungan dan ketakutan di alam barunya, di alam barzah itu. Alam barzah itu alam antara dunia dan akhirat, itu alam barzah gitu ya. Nah, di alam barzah itu dia kebingungan dan ketakutan. Kalau dia saat hidupnya banyak amalnya, maka dia akan ditemani oleh amalnya, mendapatkan kenikmatan sampai datangnya hari kiamat. Tapi kalau saat hidupnya banyak dosa dan kemaksiatan, maka dia akan disiksa sampai datangnya hari kiamat. Tapi kabar baiknya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kabar baiknya bagi kita yang saat sehat, saat hidup, senantiasa berusaha istiqomah dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka di alam barzah nanti, sebelum mungkar dan nakir datang menginterogasi kita, akan ada malaikat lain yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengatakan 3 kalimat tadi. Allah takhafu, ndak usah takut, wala tahzanu, ndak usah bersedih, wa abshiru, dan bergembiralah kamu bil jannati, dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan untukmu ya.
Jadi kembali akan ada malaikat yang memberikan semangat, memberikan kabar gembira, memberikan motivasi dengan 3 kalimat tadi. Tidak usah takut, tidak usah bersedih, bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, momentum yang ketiga, malaikat akan kembali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menemui orang yang istiqomah, ya. Pada saat kapan? Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Ya, ketika trompet sangkakala tanda kiamat sudah ditiup, sudah dibunyikan, gitu ya. Semua yang meninggal itu dibangkitkan, kemudian digiring, dikumpulkan di padang mahsyar. Pada saat itu semua orang juga pada ketakutan. Terutama yang berbuat dosa ketika di dunia tentu sangat ketakutan saat itu. Seperti Allah ceritakan di dalam surat Al-Kahfi, ya. Wa wudi'al kitabu fatarul mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Di padang mahsyar kita akan menerima buku catatan amal. Wa wudi'al kitab, kemudian buku catatan amal itu diletakkan, diserahkan, diberikan kepada kita semuanya. Kata Allah, fataro al-mujrimin, maka taro kamu akan melihat al-mujrimin, orang-orang yang dulu banyak berbuat dosa. Nanti di padang mahsyar kita akan melihat, ketika buku catatan amal sudah dipegang masing-masing, kita akan melihat orang yang dulu banyak berbuat dosa, musyfiqina mimma fihi, mereka ketakutan melihat buku catatan amalnya, ketakutan. Wa yaquluna, kemudian mereka berteriak, ya wailatana, sungguh celaka kami, ma li hadzal kitab, ini buku apa? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak ada yang tertinggal, baik yang besar ataupun yang kecil, semuanya tercatat di dalamnya. Jadi amal baik kita, mau yang kecil ataupun yang besar, itu ada catatannya, jangan khawatir, gitu ya. Sekalipun amal kita tidak dilihat orang, sekalipun amal kita sedikit dan kecil, tetap akan ada catatannya. Begitu pula sebaliknya, dosa-dosa kita, sekalipun dosa kecil, itu juga akan ada catatannya. Wa yaquluna, kemudian pada berteriak, ya wailatana, sungguh celaka kami, mali hadzal kitab, ini buku apa? Tidak ada yang tertinggal, semua tercatat di dalamnya. Wa wajadu ma amilu hadiro, semuanya akan mendapati di hadapannya apa yang dulu pernah dilakukannya. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan sekali-kali Tuhanmu tidak menzalimi siapapun. Nah, saat itu semua orang ketakutan. Tapi kabar baiknya, nah ini kabar baiknya, bagi kita yang saat sehat, saat hidup, senantiasa berusaha istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu, saat semuanya pada ketakutan dan kebingungan, orang-orang yang dulu ketika hidupnya istiqomah dalam ketaatan akan didatangi oleh malaikat sesuai dengan firman Allah dalam surat Fussilat ayat berapa tadi? Ayat 30 tadi, ya. Ya. Malaikat itu akan kembali mengatakan, alla takhafu, ndak usah takut, wala takhzanu, ndak usah bersedih, wa abshiru, dan bergembiralah kamu, bil jannati, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang telah Allah janjikan untukmu. Inilah luar biasanya istiqomah. Memang tidak mudah untuk dilakukan, tetapi kita tetap harus berusaha mengikhtiarkan karena keutamaan yang sangat luar biasa. Tapi tadi itu, ya, karena kita nggak bisa istiqomah 100%, kita barengi dengan memperbanyak istighfar. Itu sebagai bentuk pengakuan kita kepada Allah bahwa kita memang tidak bisa 100% dalam istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah sekarang bagaimana tipsnya, ya, agar kita bisa istiqomah, ya, tips istiqomah, ya. Tips istiqomah itu yang pertama adalah dengan memunculkan sikap muraqabatullah, ya, muraqabatullah.
senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu dilihat, diketahui, dicatat dan akan dimintai pertanggungjawaban, kemudian diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan membuat kita lebih bersemangat dalam melakukan kebaikan. Mau menyia-nyiakan waktu, waduh, Allah melihat. Allah akan mencatat, Allah akan meminta pertanggungjawaban dan nanti akan diberikan balasan. Eman-eman kalau tidak melakukan kebaikan. Mau melakukan keburukan, kita pun akan khawatir, waduh, Allah melihat. Ya. Nah itu muraqabah. Ya, munculkan sikap muraqabah agar kita bisa istiqomah ya dalam ketaatan. Yang kedua, dengan cara muahadah ya, menepati janji, berkomitmen gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang beriman, jangan mengkhianati Allah dan Rasul dan jangan mengkhianati amanah. Nah, kita itu kan sudah berjanji kepada Allah ya untuk beribadah kepadanya ya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, kan begitu ya. Apakah aku ini Tuhanmu? Ya, kami menyaksikan engkau adalah Tuhanku. Kita berjanji kepada Allah, berikrar kepada Allah, ya penuhi janjinya untuk beribadah pada Allah. Yang ketiga dengan cara muhasabah ya. Yang pertama muraqabah, munculkan perasaan senantiasa diawasi. Yang kedua muahadah ya, senantiasa berusaha menepati janji ya. Nah kemudian berusaha menepati janji itu termasuk janji kepada diri kita sendiri ya. Kita itu kan agar istiqomah itu ya membuat sebuah perencanaan ya. Makanya kita kan ada apa namanya evaluasi ya gitu ya. Kita membuat perencanaan mulai dari pagi hari bangun tidur sampai malam hari mau tidur lagi, kebaikan apa yang akan kita rencanakan itu harus direncanakan ya. Saya bangun tidur baca zikir pagi dan seterusnya, ditulis, dicatat gitu ya. Kenapa? Karena kata Rasulullah ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ketika kita merencanakan kebaikan-kebaikan, berarti kita itu memang sudah niat untuk melakukannya. Kata Rasulullah, setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan ya. Makanya kita jangan pernah kosong dari niat ya. Setiap hari itu harus ada tajdidun niyah ya, memperbaharui niat untuk melakukan kebaikan. Orang yang tidak terencana hidupnya gitu ya, contohnya begini. Ketika kita suka bingung mau ngapain, ngeliat jam, waduh jam segini enaknya ngapain ya, wah ini bahaya itu. Kalau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, berarti kita tidak akan pernah tahu apa yang akan kita dapatkan gitu ya. Nah ini yang madesu ini yang seperti ini gitu ya, masa depan suram gitu ya. Oh dia nggak tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi kita tuh harus terencana hidup itu. Jam sekian sampai jam sekian saya silaturahim, jam sekian sampai jam sekian saya ngopi, nggak apa-apa, dalam perencanaan kan begitu ya, supaya kita akan dibimbing dan dituntun oleh Allah sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Jangan hanya sekedar mengalir hidup itu ya. Kan kadang-kadang sudah mengalir saja, ikuti arus air kata begitu. Kalau ada orang yang sering mengatakan begitu, perlu kita ajak ke sungai, berdiri di jembatan, suruh melihat ke bawah ya. Yang mengikuti arus air itu apa? Ya, benda mati. Begitu ya, mengikuti arus air. Tapi kalau benda hidup, kita lihat ikan, itu ada riak-riak kecil, ada gerakan, dia melawan arus, itu tandanya hidup ya. Jadi kalau orang yang mengikuti arus saja itu kayak orang mati ya. Jadi orang hidup itu adalah ada gerakan. Kembali lagi, menepati janji. Yang ketiga muhasabah, evaluasi diri. Jadi malam hari sebelum kita tidur kita muhasabah, dari pagi sampai malam ini kebaikan apa yang sudah kita lakukan ya. Coba kita lihat, tadinya kita merencanakan apa, yang sudah terjadi apa, yang dilakukan apa, kemudian keburukan apa yang sudah kita lakukan, kita evaluasi juga. Sebelum kita dihisab di hari kiamat, kita hisab diri kita di dunia. Kebaikan apa yang sudah kita lakukan dari pagi sampai sore, keburukan apa, kesia-siaan apa yang sudah kita lakukan dari pagi sampai sore. Nah kita lihat, banyakan mana, banyak yang baiknya apa banyak yang buruknya. Besoknya kita buat perencanaan supaya besok lebih baik dari hari ini.
Kemudian yang ketiga, yang keempat namanya mu'aqobah. Ya, kita menghukum diri sendiri, ya, memberi sanksi. Jadi kalau kita tidak menepati janji kita, tidak sesuai rencana, gitu ya, kita menghukum diri kita. Itu ada kisahnya. Ya. Contohnya adalah kisah Umar bin Khattab. Sahabat Umar pernah mensedekahkan kebun. Dia punya kebun kurma, disedekahkan untuk fakir miskin. Gara-garanya apa? Gara-gara dia sibuk di kebun sampai lupa tidak sholat asar berjamaah. Jadi satu ketika sahabat Umar tidak sholat asar berjamaah. Beliau muhasabah, waduh, ini gara-gara saya sibuk di kebun. Akhirnya apa? Dia menghukum dirinya. Cara menghukumnya apa? Kebun yang membuat dia lalai dari sholat berjamaah disedekahkan. Masya Allah. Begitu ya. Nah, berani nggak kita? Ya, kita sibuk. Kalau bapak-bapak suka, dulu ada yang suka main burung gitu ya. Gitu main burung gitu ya. Waktunya sholat lupa kan gitu ya. Itu harus disedekahkan burung itu. Begitu ya. Karena membuat dia lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu apa yang bikin lalai? Bunga. Wah, itu ya, main bunga kan begitu ya. Nyirami, motongi sampai rapi, lupa dengan panggilan azan. Gitu ya. Itu harus disedekahkan gitu ya. Untuk menghukum diri kita. Itu sahabat Umar melakukan itu. Kemudian yang kedua, kisah Abu Talha yang juga sama, mensedekahkan kebun untuk fakir miskin. Gara-garanya apa? Ini lebih dahsyat lagi. Gara-gara tidak khusyuk dalam sholat. Dia lupa berapa rakaat sholat yang sedang dilaksanakan karena melihat seekor burung yang melintas di depannya. Ada burung lewat, masya Allah, bagus sekali. Lupa dia, sudah rakaat berapa ini? Kan begitu ya. Akhirnya gara-gara dia tidak khusyuk dalam sholatnya, dia hukum gitu ya. Apa hukumannya? Dia punya kebun, disedekahkan. Masya Allah. Begitu ya. Nah, kalau kita pengen istiqomah, kita itu harus menghukum diri kita. Kalau kita lalai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Ya, tidak harus sama seperti itu, kan begitu ya. Kita bisa menghukum dalam bentuk yang lain. Seumpamanya seperti anak-anak kita di pondok itu kan, suka ada hukuman dari guru kalau melakukan kesalahan, tulis istighfar 100 kali. Tidak hanya membaca, tapi menulis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu di pondok. Saya tahunya dari anak-anak saya yang di pondok itu. Itu ya, kalau ada anak melanggar, dia berbuat salah, suruh nulis istighfar 100 kali, kata begitu ya. Nah, itu diantaranya untuk menghukum diri kita, tapi dengan kebaikan. Yang terakhir, agar kita bisa istiqomah adalah dengan mujahadah, optimalisasi. Ya, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun wajahidu fillahi haqqa jihadi. Al-Hajj 7778. Jadi bersungguh-sungguh ya di dalam melakukan kebaikan. Baik, time is over, waktunya habis, pas gitu ya. Ini saja bisa disampaikan ya, 5 cara agar kita bisa istiqomah. Tadi hikmah istiqomah ada 3 ya. Pertama, kita akan dicintai oleh Allah. Yang kedua, berpeluang mendapat passive income pahala. Dan yang ketiga, menjamin kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya. Itu 3 hikmah istiqomah. Kemudian tips agar bisa istiqomah, yang pertama muraqabah, berusaha memunculkan sikap senantiasa diawasi oleh Allah. Yang kedua, muahadah, menepati janji. Apa yang sudah kita rencanakan, kita laksanakan. Yang ketiga, muhasabah, evaluasi diri. Yang keempat, muaqabah, menghukum diri sendiri ketika kita tidak sesuai dengan komitmen kita ya. Yang kelima, mujahadah, optimalisasi, bersungguh-sungguh di dalam melakukan apa yang sudah kita rencanakan. Saya kira demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.